Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teks editorial pada kelas 12. Simak dengan baik, siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang akan saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Teks editorial ini adalah pendapat atau pandangan redaksi dalam sebuah artikel terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Jadi, teks editorial ini semacam argumen yang disampaikan oleh si pembaca, dan pembaca hal ini disebut dengan redaksi pada sebuah artikel yang menjadi pembahasannya itu sedang banyak diperbincangkan. Pembahasannya menjadi trending, pembahasannya menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, baik itu di kehidupan sekitar kita ataupun dengan ada di dunia maya atau media sosial. Ya, topik pembahasannya ya, umumnya tentang politik, kemudian ke ekonomi, sosial, mungkin juga budaya, mungkin juga tentang kesehatan, atau mungkin juga tentang eh, agama. Ya, walaupun bersifatnya ini pendapat, umumnya bersifat pendapat, tapi ada fakta atau argumentasi yang logis di dalam teks tersebut. Jadi ada fakta. Jadi bukan hanya pendapat semata, bukan hanya pandangan pribadi semata, tetapi juga ada fakta yang disampaikan, ada fakta yang diungkapkan. Ya. Tujuan dari teks editorial ini, ya, pertama pastinya mengajak pembaca untuk berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar kita. Jadi bukan aja kita diajak membaca atau melihat tayangan, tapi diambil secara kritis, dikritisi apa yang menjadi perbincangan saat ini. Nah, yang kedua, teks editorial juga bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Ya. Jadi juga memberikan opini kita, pandangan kita kepada halayak umum, kepada masyarakat tentang isu yang sedang berkembang. Nah, pandangan ini, pendapat ini tidak harus 100% dipercayai ya istilahnya. Tidak 100% diikuti, tapi perlu dikritisi kembali juga oleh masyarakat. Jadi tidak hanya membaca mentah-mentah. Kita juga sebagai masyarakat ikut mengkritisi ini juga. Nah, apa sih manfaat dari kita membaca teks editorial? Nah, yang pertama pasti memberikan informasi kepada pembaca, ya. Informasi tambahan. Nah, yang kedua bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Artinya ikut mengkritisi apa yang sedang diperbincangkan. Yang ketiga, teks editorial ini terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Terkadang. Misalkan karena pandangan pribadi, maka timbullah pergerakan-pergerakan baru. Khususnya hal-hal yang menjadi sensitif, khususnya di politik ataupun di agama. Ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari teks editorial ini yang pertama, topik tulisan yang selalu hangat atau yang selalu berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat. Kemudian juga bersifat aktual dan faktual. Nah, misalkan yang menjadi topik hangat saat ini yaitu tentang isu pemanasan global, misalkan. Nah, itu diangkat. Ya, tidak hanya kita coba kritisi saja, tapi ada hal-hal yang ikut berupa tindakan.
seperti mengurangi efek dari pemanasan global tersebut. Yang kedua, teks editorial ini bersifat sistematis dan logis, artinya terstruktur serta isinya logis atau masuk akal sesuai dengan pemahaman manusia. Yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif, sifat argumentatif. Di argumen si pembaca atau si penulis, itu ya, si penulis maksudnya, itu dituangkan dalam sebuah teks yang disebut dengan teks editorial. Nah, yang terakhir, teks editorial ini menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelasnya umumnya hanya tiga struktur, ya, struktur artinya tiga paragraf atau 5 paragraf itu maksimal itu sudah. Jadi kalau misalkan artikel itu mungkin bisa sampai 2-3 halaman, tapi kalau dalam teks editorial dipersingkat, diambil umumnya dari sebuah artikel tersebut, kemudian ditulis kembali menjadi kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Oke, ini struktur dari teks editorial ya. Yang pertama, pernyataan umum atau biasa juga disebut pernyataan pendapat atau biasa disebut juga dengan tesis. Kemudian argumentasi, kemudian diikuti dengan penegasan ulang atau simpulan. Ya, umumnya seperti teks-teks pada umumnya, pernyataan umum ya berarti seperti pendahuluan ya. Kemudian argumentasi berisi pembahasan. Terakhir, penegasan ulang itu disebut juga dengan simpulan. Jadi, kalau dalam teks editorial penyebutannya seperti pernyataan umum atau pernyataan pendapat, kemudian argumentasi dan penegasan ulang. Nah, karena pada bagian argumentasi dikemukakan argumen dari si penulis atau redaksi tersebut, tapi bukan hanya pendapatnya saja, tapi juga diikuti dengan fakta yang terjadi. Kemudian kaidah kebahasaan yang pertama adalah konjungsi atau kata penghubung, lalu menggunakan kata kerja atau verba material. Yang ketiga merupakan ada frasa adverbia atau menambahkan kata keterangan. Yang terakhir, yang selanjutnya ada verba mental dan verba relasi. Oke. Jadi bisa dipahami ya apa itu teks editorial, kemudian bagaimana kita mencari kalimat opini dan kalimat fakta dalam satu paragraf atau dalam satu teks editorial itu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.